bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom. Diduga memang ada 2 bom yang diledakkan di dalam masjid. Bahwa ABH mengambil beberapa nama-nama tokoh gitu ya, kemudian aliran yang berkembang di beberapa benua itu dijadikan sebuah motivasi atau mungkin trigger untuk aksinya. Kita menganalisa seluruh buktinya, mengaitkan dengan seluruh watchlist. Kami juga punya kekhawatiran jangan-jangan ini terorisme. Lantas apa motif pelaku melakukan ledakan itu, Mas? Ada motif dendam, kesepian, dia memilih masjid hanya karena saat berkumpulnya orang saja. Temuan yang terupdate pada tahun ini, kita mendeteksi rekrutmen melalui salah satunya game online. Yang kemarin kami temukan lebih dari 110 orang. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Kita patut bersyukur beberapa tahun terakhir peristiwa teror di Indonesia boleh dibilang menurun. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada aparat keamanan yang telah bekerja keras menekan sekaligus mencegah kelompok teror itu beraksi kembali. Tetapi keamanan dan kenyamanan kita sempat terusik oleh peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta, di mana pelaku yang merupakan anak di bawah umur dan juga bersekolah di sana itu bertindak serupa perilaku teror. Peristiwa ini perlu tentu kita telisik lebih jauh. Apakah ini merupakan termasuk bagian dari terorisme? Seberapa dekat sebenarnya anak-anak kita dengan ideologi kekerasan? Dan mungkin secara umum kita perlu tahu, sekarang seberbahaya apa kelompok teror di tanah air? Sudah hadir di studio Kompas.com juru bicara Densus 88 Anti Teror AKBP Mahendra Eka Wardana. Selamat siang, Mas Mai. Selamat siang, Mas. Kabar baik, Mas? Kabar baik. Oke, ini kayaknya akhir tahun nggak tahu ini peristiwa yang kemarin itu apa artinya buat Densus 88? Apakah yang seperti saya bilang tadi, apakah itu peristiwa teror seperti yang sudah-sudah, atau mungkin itu tindak pidana biasa, atau justru mungkin kategorinya itu kenakalan remaja, Mas? Ya, baik. Jadi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ya, di situ diuraikan terkait dengan terorisme, definisi menurut pemerintah Indonesia, gitu ya. Di situ ada unsur politis, ada unsur ideologis, ada unsur menciptakan ketakutan yang meluas, ya, dan sebagainya. Kemudian ketika SMA 72 kita melihat bahwa di TKP, kemudian di dalam pendalaman penyelidikan ada beberapa fenomena menarik, gitu ya, bahwa ABH karena memang anak di bawah umur, anak yang berkonflik dengan hukum ini kemudian mengambil beberapa nama-nama tokoh, gitu ya, kemudian aliran yang berkembang di beberapa benua itu dijadikan sebuah motivasi atau mungkin trigger untuk aksinya. Nah, bagi Densus ini sebuah sinyal bahwa memang fenomena pada era ini memang era yang begitu random dan sangat terpengaruh dengan adanya pengaruh dunia maya, gitu, Mas. Oke, polanya tidak jelas berarti kita bisa bilang, ya, Mas, ya? Ya, artinya kalau dulu di bawah 2014 kelompok teror itu cenderung melakukan rekrutmen secara konvensional, ya, atas hubungan kekerabatan, atas hubungan sosial, relasi-relasi di sekelilingnya, gitu ya. Kemudian juga ada rekrutmen yang memang sifatnya mentargetkan seseorang yang dianggap potensial, ya, kemudian dilakukan berbagai pendekatan supaya masuk di dalam kelompok teror. Namun sekarang kita boleh katakan harus lebih waspada karena pada tahun 2025 ini beberapa pihak yang dikatakan terkait dengan jaringan teror itu betul-betul tidak punya sangkut paut sebelumnya dengan teror sendiri, gitu ya, bukan keluarga, bukan sanak famili, bukan relasi sosial dan sebagainya, tapi hari ini bisa menjadi pelaku, bisa menjadi follower, ya, walaupun itu pasif sampai dengan kategori aktif, gitu, Mas.
Oke, jadi saya mau negesin lagi, apakah ledakan di SMA N72 itu masuk dalam kategori terorisme atau bukan? Sampai saat ini kalau kita berbicara tentang legal standing di Indonesia itu belum masuk terorisme. Alasannya yang pertama, ini bukan alasan politik, bukan alasan ideologis, juga bukan karena untuk simbolis sebuah aliran atau mungkin paham tertentu ya gitu. Karena kita lihat bahwa banyak sekali simbol-simbol yang dijadikan satu di sana. Juga nama-nama tokoh dengan berbagai aliran dijadikan satu di sana. Jadi tidak ada satu ideologi yang konsisten yang dianut oleh pelaku. Dan dia melakukan ini bukan atas nama komunitasnya, bukan atas nama aliran kekerasannya, tapi karena alasan yang lain dan itu hanya dicantumkan di sana gitu. Waktu pertama kali itu kasus muncul, Mas, Densus itu dinamikanya waktu itu seperti apa? Jadi ketika ledakan itu terjadi, apa yang dinamika yang terjadi di Densus untuk menginvestigasi kasus itu, Mas? Oke, jadi setiap kasus yang nuansanya itu menimbulkan ketakutan, otomatis itu menjadi fokus daripada Densus ya. Jangankan terjadi gitu, bahkan indikator apapun itu sudah menjadi wewenang kami gitu. Apalagi kemarin sampai terjadi ledakan. Jadi memang secara proaktif mendatangi TKP, kemudian melakukan analisa, kerjasama dengan kepolisian di wilayah, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kita menganalisa seluruh buktinya mengaitkan dengan seluruh watchlist yang dimiliki oleh Densus, apakah tersambung atau tidak. Jadi ya kami juga punya kekhawatiran jangan-jangan ini terorisme seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya tuh kenapa itu dilakukan di masjid, di rumah ibadah? Banyak pertanyaan kenapa masjid gitu kan, apakah ada kaitannya? Mungkin dulu ada Polres Cirebon Kota di masjid ya kan, terus waktu bulan Ramadan pernah ada penusukan anggota Polri di depan Mabes Polri itu ada masjid di samping Peruri di Falatehan ya. Kemudian di New Zealand juga ada peristiwa penyerangan masjid saat Jumatan di Christchurch. Itu memang ada simbol-simbol yang mereka mau tampilkan. Tetapi di dalam kasus ini sebenarnya tidak ada unsur itu gitu. Jadi memang dia memilih masjid hanya karena saat berkumpulnya orang saja gitu. Oke, ini nggak lengkap kalau saya tidak nanya. Lantas apa motif pelaku anak berhadapan dengan Ogom itu ketika dia melakukan ledakan itu, Mas? Ya, jadi saya mengutip dari penyidik yang menyampaikan atas hasil penyidikannya bahwa ada motif dendam, kesepian, kemudian ingin melakukan sebuah pembuktian kepada beberapa orang yang dia mau buktikan, termasuk komunitasnya, bahwa dia juga bisa loh gitu melakukan itu gitu. Oke. Artinya jangan meremehkan gitu ya. Oke, itu saya memandangnya itu anak-anak kita itu kok seperti lekat sekali dengan ideologi kekerasan. Iya. Apakah Densus juga punya sorotan yang sama terhadap itu? Ya, kami bahkan 2-3 tahun terakhir kami menggandeng BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, itu untuk melakukan riset gitu ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, seberapa dalam keterpaparan adik-adik kita di dalam ideologi kekerasan gitu. Dan memang hasilnya lumayan mengejutkan buat Densus. Mengejutkan gitu ya. Mengejutkan karena doktrin-doktrin untuk mendegradasi kecintaannya kepada bangsa Indonesia itu sangat jelas gitu. Nah, itu sebenarnya satu pemicu dan itu indikator ketika anak-anak muda sudah tidak cinta lagi kepada negaranya, kemudian dia punya gagasan sendiri dan kemudian dimasukkan paham-paham atau doktrin-doktrin kekerasan, ya dia akan terdorong dengan itu gitu. Nah, itu bicara jauh ketika terorisme diwujudkan. Tapi ini kan terorisme sendiri memiliki tangga secara pemikiran. Gitu. Okay. Tetapi tangga itu sudah dilewati dan BRIN sendiri menyatakan
indikasi itu muncul, ada gitu di kalangan pelajar. Artinya awareness Densus gitu, ketika memang kewenangan Densus itu terkait dengan terorisme, tapi tangga menuju itu kami banyak mendapat input dari banyak lembaga riset gitu ya, para peneliti, kemudian juga lembaga-lembaga lain yang memang punya concern di sana. Semua bulat menyatakan bahwa ada ancaman baru berupa penyebaran paham ideologi, baik radikal, ekstremisme, atau mungkin terorisme. Dan ini saya rasa linear dengan beberapa penelitian di skop internasional ya, seperti penelitian dari Europol, European Police itu merilis memang ancaman yang akan datang di Eropa seperti itu. Kemudian di lembaga UN ada UNICEF juga merilis ada banyak segmentasi kejahatan atau kekerasan yang akan memapar anak, baik itu secara fisik maupun secara konten, secara ideologi, secara pemikiran dan sebagainya melalui media sosial. Oke, dan itu tidak melulu berhubungan dengan aksi teror ya Mas sebenarnya? Artinya gini, tadi kita bicara konten-konten atau informasi di media sosial ya yang berhubungan dengan kekerasan. Artinya ketika itu diserap sama sebutlah anak muda gitu ya, anak-anak kita gitu, itu motifnya atau dasarnya itu belum tentu terorisme berarti ya? Iya. Jadi, seperti yang terjadi di SMA 72 berarti. Benar. Ada beberapa website, kemudian komunitas-komunitas kekerasan itu di hampir banyak platform, karena sekarang ini kan platform sosial media tidak hanya chattingan dua arah ya, tapi juga dia menyediakan fasilitas channel, fasilitas grup, atau mungkin ya komunitas-komunitas seperti itu untuk diakomodir. Itu lalu ada yang terbuka, jadi tidak perlu harus admin mengundang. Ketika dia membuat sebuah komunitas, siapapun tinggal riset, tinggal search di ininya, masukkan keywordnya dan dia akan terhubung ke sana. Nah kemudian bayang-bayangnya gitu, kemudahan-kemudahan itu juga dipakai untuk orang-orang yang memang gemar dengan kekerasan, gitu ya, untuk memposting konten-konten yang keras gitu. Dan kalau komunitas itu terbentuk, ya artinya kan sebuah bahaya laten ya gitu, karena bagaimanapun alam bawah sadar dari para follower yang ada di dalam komunitas tersebut gitu akan familiar dengan kekerasan-kekerasan itu gitu. Dan ini tidak hanya terorisme, kejadian di SMA 72 itu membuktikan ternyata semuanya beririsan gitu. Kurang lebih itu Mas. Oke. Berarti gini Mas, Densus sektornya lebih luas lagi dong untuk mengurusi itu. Ya, artinya kami sebagai hamba hukum gitu ya, punya rel gitu, relnya ya undang-undang. Karena Densus selama ini berjalan berdasarkan undang-undang teror. Nah di situ digariskan bahwa memang ada hal yang baru di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu pencegahan. Di pencegahan ini kan bisa lebih fleksibel ya, untuk kita melakukan banyak inovasi. Seperti mengajak para pemuda untuk melakukan campaign anti kekerasan, kemudian mengajak komunitas keagamaan untuk menjelaskan tentang kontra narasi yang beredar di dunia maya gitu. Ketika orang menyebarkan konten seperti ini untuk menggait pengikut, maka sebenarnya ulama atau mungkin dai-dai muda juga punya counter bahwa itu salah gitu ya, dengan dalil-dalil yang lebih presisi gitu untuk disampaikan. Nah artinya tadi kalau ditanya apakah Densus tantangannya jadi lebih lebar, ya bisa dikatakan seperti itu, karena di awal terbentuk Densus mungkin belum ada media sosial atau sarana informasi global yang menjadi jembatan bagi para pelaku teror gitu. Tapi sekarang itu digunakan secara nyata, dan juga
ada pola-pola yang harus dilakukan untuk memutus pemikiran itu. Oke. Apa sih bentuk konten atau informasi yang berseliweran di media sosial yang wajib ini diwaspadai khususnya oleh orang tua ya, selain dari si anaknya sendiri gitu? Iya, kami menginterview beberapa orang yang sudah terpapar. Di awal mereka diajak dulu untuk untuk kontra dulu terhadap bentuk NKRI ini gitu. Oke. Ya. Ketika Pancasila kita benturkan dengan mungkin kitab suci ya, contohnya lebih bagus mana Pancasila dengan Al-Qur'an misalnya. Ya secara normal sebagai umat beragama ya kita nyebut Al-Qur'an. Lalu ditanyakan lagi bagus mana negara Islam atau negara bukan Islam? Bagi umat Muslim pasti ya saya pilih negara Islam gitu. Ditanyakan lagi negara kita udah Islam belum? Jawaban kita belum, karena tadi perbandingan itu ya gitu. Nah kalau gitu mungkin disuruh syahadat ulang, mungkin diajak berniat mendirikan negara seperti gagasannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu salah satu ini ya jembatan untuk menuju ke sana. Oke. Nah, yang salah di mana? Yang salah pertanyaannya. Karena tidak apple to apple ya. Tidak membandingkan sesuatu yang sama. Nah, Pancasila kok dibandingkan Al-Qur'an kan tidak sebanding. Yeah. Gitu. Kemudian negara itu juga menurut para ulama adanya Indonesia ini juga berdasarkan konsensus gitu ya, berdasarkan banyak pemikiran para ulama terdahulu, para tokoh bangsa pada saat itu. Karena ya dari Sabang sampai Merauke setelah Indonesia diproklamasikan, ini penduduk dari rumah Indonesia ini macam-macam gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan, dan agama itu kan tidak memaksa juga. Nah sebenarnya banyak aliran kekerasan itu ada home ground, aliran home ground Indonesia, Nusantara pada saat itu, ada juga yang memang adopsi dari negara orang gitu, dibawa ke sini, ya gitu. Jadi itu yang akhirnya bercampur, mereka breakdown menjadi konten. Nah akhirnya banyak perdebatan di media sosial yang akhirnya juga mendegradasi kecintaan anak-anak muda kepada negaranya sendiri. Oke. Konten-konten itu kenapa masih dibiarkan, Mas? Konten-konten itu. Konten-konten yang berbau yaitu diajakan atau paparan ideologi kekerasan, menyerempet atau berisi tentang terorisme gitu. Kenapa itu sampai sekarang tidak selesai-selesai itu, Mas? Ya. Ada platform yang memang ketat dengan itu, dan ada upaya diplomasi tentunya pemerintah dengan penyedia platform. Ada juga yang memang platform itu menyediakan fasilitas yang sangat terinskripsi sehingga mungkin jangkauan patroli daripada konten ini sendiri tidak bisa menembus gitu ya. Lalu dengan berjalannya waktu juga para ideolog ini menghaluskan lagi kontennya supaya tidak terdeteksi kan gitu ya. Mereka belajar juga ya? Iya, dengan frasa-frasa yang digunakan itu lebih halus, kemudian artikulasi, narasi itu mereka buat sesmooth mungkin untuk menghindari syarat dan ketentuan daripada media sosial misalnya gitu. Tapi belajar dari kasus yang ditangani Densus pada tahun ini, ideolog itu menggunakan berbagai macam platform. Jadi setelah terekrut di platform A, diajak pindah ke B, dari B dipindah ke C ya, dari C diseleksi lagi untuk masuk yang ke D gitu. Jadi tidak single platform tapi multi platform. Itu yang temuan Densus terakhir ya Mas ya, anak-anak direkrut melalui game online. Itu gimana temuan Densus? Ya, itu jadi temuan yang terupdate pada tahun ini karena kita mendeteksi rekrutmen melalui salah satunya game online. Di game online ini kan ada yang menyiapkan sebuah sarana multiplayer gitu ya, dengan multi account. Di situ juga ada
sarana chat untuk komunikasi antar pemain, walaupun tidak bertemu muka, tapi karakter-karakter yang dimainkan oleh player itu ya dianggap di dunia maya itu sebagai perwakilannya dia kan gitu, representasinya. Maka disitulah terjadi komunikasi kan gitu, dengan berbagai permainan, ada yang sifatnya militan atau kekerasan gitu ya. Nah itu bisa mereka pakai juga untuk kemudian merekrut beberapa orang yang dianggap potensial. Mereka coba-coba untuk menarik ke grup kekerasan beberapa orang dengan mungkin dengan ajakan atau mungkin tanpa ajakan, tiba-tiba dia ditarik, kan namanya anak-anaknya. Gitu. Jadi dia mungkin ada yang nyaman bisa bertahan di sana atau pelan-pelan mengikuti ideologinya. Lalu yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia keluar ya, leave dari grup itu. Dan terjadi seperti itu. Maka siapa yang bertahan, siapa yang secara ideologi bisa dipastikan jadi dan nyaman, ya dia bertahan di situ. Oke. Ada berapa orang itu, Mas? Yang kemarin kami temukan lebih dari 110 orang. Dan bisa berkembang karena ya kita terus mendalami gitu, Mas. Oke. Temuan Densus, kemana orang tua mereka itu? Kenapa mereka orang tuanya tidak menjaga lah gitu anak-anaknya? Ini semacam tren baru, memang kita amati. Orang tua itu melazimkan penggunaan gadget untuk anak tanpa pandang usia. Jadi kalau anak rewel gitu dikasih handphone, ya kan, suruh nonton ini, suruh nonton itu. Untuk anak-anak yang tidak nyaman mungkin di dalam sebuah pertemuan sosial, dia kasih itu supaya dia bertahan duduk di situ kan gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana hari ini, terutama di negara kita. Kalau di beberapa negara di luar sudah mulai aware dan menganalisa kejadian demi kejadian, lalu mereka melakukan pembatasan. Nah, yang di negara kita boleh dikatakan masih longgar gitu ya, sehingga gadget itu familiar dengan anak. Yang kedua, pasca COVID-19 ya, itu semacam ada tren, semua itu harus didigitalkan, semua harus melalui handphone. Bahkan anak-anak pun yang dianggap digital native, lahir-lahir sudah ada gadget gitu kan? Lahir-lahir sudah punya akun. Lahir-lahir sudah punya akun. Itu lalu dianggap biasa ketika dia mengoperasikan handphone gitu. Nah, padahal kan di dalam dunia kriminologi itu ada istilah crime is the shadow of civilization ya. Kejahatan itu bayang-bayang peradaban. Betul. Peradaban apapun itu kejahatannya membayangi, ya, tidak terlepas dari adanya digital era ini. Gitu. Seluruh kejahatan-kejahatan yang modusnya itu selama ini sudah dilakukan, mungkin masyarakat sudah tahu bagaimana penipuan, bagaimana rekrutmen, berbagai macam aliran kejahatan. Mereka coba improve ke dunia digital gitu. Menyasar siapa? Menyasar orang-orang yang rentan, orang-orang yang mungkin punya awareness rendah gitu. Kayak anak-anak kan mereka pemahaman hukumnya itu juga rendah, pikirannya mungkin nggak sampai ke arah ideologi. Lalu secara cara berpikir dia sangat polos gitu ya, sangat mudah sekali dimanfaatkan oleh para perekrut ini. Oke. Nah, ini juga saya mau tanya nih, apakah anak-anak itu punya semacam kesamaan sikap atau kesamaan karakter gitu, Mas? Mungkin tadi Mas Mai sempat singgung mereka ini kurang cakap gitu dalam komunikasi di sosial. Nah, apakah itu menjadi semacam ini karakter mereka yang mudah masuk ke dunia itu adalah anak-anak yang seperti itu gitu? Iya. Ya, beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan abuse terhadap konten-konten pendek atau mungkin yang beredar di media sosial, berbagai macam konten yang random itu bisa mengakibatkan brain rot gitu ya, atau dikatakan pelemahan daya nalar gitu ya. Satu.
Kemudian yang kedua ada kecemasan, ada macam-macam respon yang bisa muncul ketika memang screen hour-nya itu berlebihan gitu. Jadi itu juga faktor. Lalu terkait dengan komunikasi gitu. Kembali lagi orang tua sebagai kontrol, apakah anak-anak ini sepenuhnya mengkonsultasikan apa yang dia lihat kepada orang tuanya gitu. Orang tuanya punya waktu nggak menjelaskan. Kalau waktunya ada, punya kemampuan tidak untuk meluruskan informasi yang mungkin tidak utuh di media sosial itu gitu. Nah, ditambah lagi dengan beberapa platform saat ini, terutama media sosial, mereka berlomba-lomba untuk mengikat followernya di akun di medsosnya itu untuk betah di sana kan gitu. Bagaimana dia betah? Dibikin Dibuat nyaman terus algoritma. Algoritma ini ketika kita mencari misalnya militan grup ya kan, mungkin atau apalah kelompok-kelompok kekerasan itu, mereka punya keyword-keyword, nggak perlu saya sebutkan nanti orang malah pengen tahu. Jadi itu akan dijajali terus, besok ketemu itu lagi, lusa ketemu itu. Nanti platform yang A satu ini juga koordinasi dengan platform lain, dia buka platform lain ketemu itu lagi. Dia searching itu di kolom pencarian udah disiapin. Jadi kayak dunia ini nuntun dia untuk ke arah situ. Nah, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran hakiki. Satu-satunya doktrin yang memang harus diikuti gitu ya. Nah, ini yang kita katakan kenapa rentan, dan orang tua harus bisa mengamati perubahan perilaku anak tadi gitu. Jadi yang rentan tadi secara engagement dia dengan device, lalu orang tua sendiri ya kondisi rumah orang berbeda-beda, setiap keluarga ya pola komunikasinya berbeda-beda. Ada yang memang prioritas itu ya mungkin bertemu kadang seminggu sekali dengan anak, ada yang mungkin tiap hari tapi nggak sempat bicara dan sebagainya. Anak sendiri dengan adanya gadget, dia asik di kamar, mengurung diri, dikunci. Si orang tua juga mau negur, besok udah lewat, udah lupa lagi, begitu terus. Nah itu kami temui di antara kasus 110 anak yang ditangani oleh Densus saat ini. Apakah ada rekomendasi dari Densus kepada entah itu kementerian, lembaga terkait ya untuk mencegah paparan ini lagi ke anak? Iya. Dari kasus 110 anak ini kita bisa simpulkan bahwa multi stakeholders terlibat semuanya untuk tanggung jawab bersama bahwa ada fenomena ini loh gitu loh. Ada fenomena terorisme tuh sekarang udah nyasar ke anak-anak loh gitu. Jadi pendidikan juga penting, koordinasi dengan bagaimana parenting juga, bagaimana pengelolaan anak-anak muda sekarang, ya itu kan multi stakeholder ya. Kemudian penataan tata kelola digital di media sosial, di mana di dunia maya, regulasi, kemudian penataan peradaban yang tidak gagap melihat derasnya teknologi informasi ini. Ya itu tidak bisa dikerjakan Densus sendiri. Densus itu ketika terjadi kasus maka dia menangani kasus itu. Tetapi pencegahan lebih diutamakan gitu ya. Karena itu ketika seluruh stakeholder berperan untuk mencegah ini semua, anggap itu keberhasilan juga dari Densus gitu. Karena bagi Densus bukan prestasi menangkap berapa banyak orang ya, tapi bagaimana negara ini terjaga daripada ancaman teror itu baru menjadi sebuah prestasi itu Mas ya. Jadi ini sebenarnya wanti-wanti untuk kita semua ya Mas ya. Ini mumpung belum terlambat. Iya. Jadi ada tahapan yang bisa kita cegah, yang kita antisipasi. Gitu Mas ya. Iya, betul sekali. Mas Mike, tadi di awal saya bilang tuh bahwa kita patut terima kasih sama aparat penegak hukum karena beberapa tahun terakhir kasus terorisme itu menurun. Itu benar atau enggak secara angka? Iya, secara angka menurun. Banyak faktor dan memang sampai dengan bulan ini ya, bulan November 2025
hampir 3 tahun tidak terjadi aksi teror. Ya. Ketika kejadian SMA 72 kemarin dimaknai atau mungkin disepakati oleh para penegak hukum bahwa itu bukan teror gitu. Jadi kalau Desember nanti sampai Desember, insya Allah tidak ada aksi teror, berarti sudah 3 tahun tidak ada serangan. Ya, akan tetapi pada tahun ini sendiri Densus melakukan penangkapan kurang lebih 41 kali. 41 kali. Ya, sebelumnya angkanya lebih tinggi, sebelumnya lebih tinggi. Jadi secara tren itu memang penegakan hukum menurun. Oke. Bisa jadi itu menjadi indikator bahwa ketika upaya pencegahan dikuatkan, maka berbanding terbalik dengan upaya penangkapan. Oke. Artinya masyarakat semakin sadar. Kemudian juga bagaimana pengaruh global itu sudah bisa dipelajari masyarakat. Masyarakat makin pintar membedakan mana propaganda yang negatif, ya kan? Mana informasi yang harusnya dicerna secara baik gitu. Jadi ketika ada ajak-ajakan yang sifatnya merekrut mereka ke dalam kelompok teror, bisa jadi karena keaktifan semua pihak di Indonesia ini, masyarakat jadi lebih pintar gitu ya, lebih cerdas untuk menolak ajakan itu. Jadi memang trennya menurun. Oke. Nah, itu yang kita menurun, angka yang menurun itu apakah artinya kita bisa bilang bahwa kelompok teror di Indonesia sedikit lagi mati, Mas? Ya. Kalau bicara terorisme, kita bicara ideologi atau pemikiran. Jadi kenapa terorisme itu masuk ke dalam extraordinary crime? Karena secara motif dia tidak menjadi motif konvensional, tidak menjadi motif-motif yang sifatnya seperti kejahatan lain, seperti dendam, sakit hati, motif ekonomi, motif cemburu dan lain-lain gitu ya. Motifnya adalah ideologi. Dan sepanjang riset yang dilakukan oleh para peneliti, ideologi banyak berkembang dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, tergantung resilience sebuah negara itu gitu ya. Oke. Contohnya mungkin dari seperti Nazi itu yang dulunya di Jerman, pasca perang kemudian mereka kalah, tapi apakah peristiwa perang dunia itu kemudian habis sampai saat ini? Kan tidak. Ideologi itu berkembang di Amerika bahkan, kemudian di Inggris, di negara-negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan ideologi ini gitu. Bahkan kemarin di SMA 72 ABH ini juga menuliskan salah satu tokoh neo-Nazi di dalam senjata mainannya itu untuk menunjukkan bahwa ideologi ini hidup. Nah, untuk usaha itu tetap dilakukan. Bagaimana menekan angka teror, menekan angka perekrutan, menekan berkembangnya ideologi gitu ya. Tetapi terhadap ideologi sendiri itu sepanjang masih diglorifikasi terus ya, itu juga menjadi tantangan utama buat Densus gitu loh. Artinya Densus tidak boleh underestimate bahwa dengan menurunnya tren aksi maka memaknai bahwa itu teror itu sudah tidak ada lagi. Karena bagaimanapun kedaulatan sebuah negara itu selalu dibayang-bayangi dengan adanya ancaman ya. Nah, mungkin di Amerika kita lihat negara adik kuasa yang maju, yang settle dengan seluruh infrastruktur keamanannya gitu. Apakah bebas dari teror? Juga masih ada. Jepang yang sudah memiliki masyarakat yang sangat sadar hukum gitu ya. Kita mendengar masih ada serangan kepada beberapa tokoh yang juga punya representasi ideologi atau mungkin simbol gitu ya. Dan itu juga diklaim sebagai terorisme. Dan beberapa negara-negara maju lainnya pun masih menghadapi serangan teror. Nah, artinya harapan itu tetap supaya seterusnya tidak ada serangan, bahkan masyarakat makin pintar, makin punya resiliensi, ketahanan yang tinggi dalam
menerima ajakan-ajakan yang sifatnya ideologis seperti itu ya gitu. Tapi kembali lagi Densus juga selalu waspada 24 jam. Pasti itu kami yakin itu. Mas, kalau dulu kita ketika kita bicara tentang kelompok terorisme, kita sebut itu ada JI gitu ya. Dulunya sekali ya DITII segala terus JI, terus kesini ada ISIS gitu ya. Nah, kalau di Indonesia apa kelompok yang sekarang menjadi sasaran utama pengawasan dari Densus, Mas? Semuanya yang pernah berkembang di Indonesia semuanya diawasi oleh Densus. Dan apakah ada muncul kelompok baru tuh yang secara terorganisasi ya? Kalau yang tadi Mas bilang ideologi kekerasan segala itu mungkin random tadi yang Mas bilang. Yang secara terorganisasi ada nggak muncul lagi? Secara organisasi tidak, tapi mungkin berbentuk lain ya, berbentuk komunitas, berbentuk jaringan, ya gitu bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang cuma berubah nama gitu maksud Mas Mai? Iya. Tidak juga kita bisa mengatakan bahwa alirannya lama terus berubah jadi nama baru. Ya mungkin pernah dialami oleh negara kita. Aliran yang lama memang nuansanya politis, ideologis, kemudian mungkin setelah Indonesia merdeka mereka berubah menjadi sebuah kelompok, kemudian ada konflik di salah satu provinsi di negara kita, dia membentuk kelompok lagi untuk menyelesaikan urusan di sana, versi mereka gitu ya, yang ada malah bikin tambah runyam gitu. Terus kemudian ada kisruh di global, di Timur Tengah misalnya, mereka dipanggil untuk terlibat gitu, tapi aksinya salah sasaran mungkin di Indonesia. Itu fase-fase itu pernah semuanya dilewati oleh negara kita gitu, Mas. Nah untuk sekarang fenomenanya tadi online ini menjadi sesuatu yang random gitu ya untuk diwaspadai. Dan ya kayak tadi yang kita diskusikan ya, bahwa jadi tidak jelas apakah ini terorisme, apakah ini kekerasan tanpa ada embel-embel ideologi, entah itu agama atau yang lain gitu, Mas. Jadi harus ditelisik dulu gitu ya. Nggak bisa kita langsung bilang oh ini kemungkinan besar kelompok teror gitu ya. Jadi pertimbangannya harus matang, betul. Asesmennya harus komprehensif, kemudian keterkaitan dan motif itu sangat penting. Ini untuk menentukan seberapa serius, kemudian juga penanganan di masa-masa mendatang. Oke, itu juga bisa dibilang lone wolf atau bukan, Mas? Kalau yang sendiri itu? Ya lone actor, lebih tepatnya lone actor. Ya. Kalau lone wolf karena itu identik dengan kelompok teror ya, Mas ya? Sebenarnya lone wolf ini ungkapan dari kelompok mereka sendiri ya, supaya kelihatan heroik, kelihatan. Oh, jadi jangan kita pakai itu, Mas. Lone actor harusnya. Sekarang udah dirubah ke lone actor. Oke, ini masukan yang bagus nih buat kami nih. Iya. Mas, kalau dulu itu kita sebut organisasinya JI, lalu Ansarut Daulat ya, dan mereka masing-masing punya gembongnya, tokohnya. Kalau sekarang saya sehari-hari melihat pemberitaan tentang terorisme seperti tidak ada lagi itu. Atau ada tetapi tersembunyi gitu, Mas. Ada, tapi karena melalui proses-proses komunikasi, dan itulah arifnya bangsa Indonesia ya. Kita kalau bicara terorisme di negara barat, itu mereka super maksimum represif, Mas, nangannya. Jadi ketika ada terorisme, tokohnya, kemudian seluruh orang-orang terlibat udah dihakimi gitu, kemudian di blacklist, pokoknya diperlakukan betul-betul represif gitu ya. Nah, sedangkan negara kita ini, saya boleh katakan negara yang sangat arif. Tokoh-tokoh senior maupun figur-figur di terorisme itu di Indonesia diajak untuk berdialog gitu ya. Ayo kita koreksi bareng nih, negara ini salahnya di mana, konsepnya segala macamnya gitu. Kemudian ketika proses itu terjadi ya memang tidak ditemukan salahnya apa gitu. Kita
menjadi negara yang ramah, negara yang moderat, negara yang nyaman bagi semua orang gitu ya. Itu kemudian juga banyak ulama-ulama di negara kita yang memang mayoritas boleh dikatakan moderat. Itu kita dorong juga untuk dialog dengan mereka gitu. Ketika menggunakan ideologi-ideologi kanan gitu ya, agama pun siap menjembatani kebuntuannya di mana gitu, dan itu alhamdulillah terjelaskan sehingga tokoh-tokoh tetap ada, tetapi mereka relatif jauh lebih moderat saat ini gitu. Bahkan seperti Pak Parawi Cayanto yang dulunya dideklarasikan sebagai Amir Jemaah Islamiyah yang terakhir, ya sekarang beliau berkeliling gitu ya untuk menjelaskan bahwa banyak hal yang harus dievaluasi dari JI gitu. Berdasarkan kajian-kajian terbaru, riset-riset mereka, generasi-generasi muda JI yang belajar lalu membandingkan secara opini dan kajian keilmuan bahwa oh ya, memang di negara yang damai seperti Indonesia tidak ada alasan kita memerangi gitu. Nah, itu langkah besar ya, dan memang banyak yang mengapresiasi langkah-langkah negara kita itu gitu. Karena ini tidak ditemukan di daerah lain gitu. Nah, ternyata bisa gitu, dan ya sekarang mereka bisa berinteraksi baik dengan masyarakat gitu, dan pelan-pelan bisa meninggalkan sejarah kelam itu gitu. Itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ya, kita kan kalau saya lihat Abu Bakar Bashir sudah mengikuti upacara bendera, dan beberapa tokoh lagi ada yang bikin kedai kopi, ya kan? Ya itu bagi saya itu membunuh kanker dari dalamnya justru ya, dari di mereka sendiri gitu ya. Nah, dan itu tentunya prosesnya pasti didorong oleh Densus. Ya, banyak yang terlibat gitu ya, karena memang tadi kembali sebenarnya hakikatnya orang Indonesia ini orang yang guyup gitu, orang yang tinggi kekerabatannya, relasi sosialnya tinggi. Maka ketika ada yang ekstrim, ibaratnya di sebuah warna hijau kok ada yang merah nyeleneh gitu ya. Ya ketika semua dilibatkan bisa saling melengkapi gitu Mas, dan itu bisa mendegradasi pemikiran yang seradikal itu gitu. Mas, ini pertanyaan sebelum penutup, saya penasaran gimana sih caranya, tahapannya menderadikalisasi seseorang? Nah, ini ilmu nih, harus kita gali dari seorang Densus. Kalau itu tergantung bagaimana kondisi orangnya, objeknya, tergantung dari tingkat keterpaparannya yang bersangkutan. Kita sebutlah paparannya kontaminasi tinggi nih Mas. Yang pertama itu yang paling tinggi itu mereka pastinya diajak untuk keluar dari komunitas sosial gitu, bahwa kita ini yang terpilih, kita ini yang terbaik, mereka semuanya salah gitu. Itu memang sudah menjadi gap di awal gitu. Bagaimana orang bisa tega membunuh, bisa tega untuk melakukan hal-hal yang keji kepada orang yang tidak bersalah misalnya. Karena memang ada landasan di dalam hatinya. Tapi ketika itu dibuka gitu kan, bagi yang normal mungkin kok bisa ya dia begitu ya, tapi kenyataannya ada gitu. Ya maka dikembalikan lagi identitasnya bahwa ya hakikatnya semua manusia sama, punya hak yang sama, punya pilihan berbeda-beda, tetapi juga harus dihormati ya. Diturunkan kembali eksklusifnya itu menjadi inklusif gitu. Dia menerima perbedaan. Nah, di situ akan timbul kecintaan terhadap sesamanya gitu, dan mulai dia akan menelaah kembali doktrin yang diterimanya itu kayaknya ada yang salah gitu ya. Gitu. Jadi teknisnya gimana tuh Mas? Mengembalikan seseorang yang berada di atas menara begitu, lalu diturunkan ke bawah tuh gimana caranya? Ya banyak pendekatan Mas ya. Bahwa
apa yang mereka tuduhkan ke pemerintah, apa yang dituduhkan ke penegak hukum atau ke Densus gitu. Tidak juga seperti itu. Contohnya nih saya ambil satu contoh kasus, ada pelaku yang ketika ditangkap Densus bahkan dikasih air minum pun dia tolak gitu. Ini togut pasti dari gaji pemerintah gitu kan. Pemerintah memungut macam-macam yang sifatnya haram lalu digaji ke polisi, dan ketika saya minum ini tercampur baur di sana gitu. Itu sifat skeptisnya. Atau mungkin karena kita punya tugas yang kontra dengan mereka langsung wah ini togut gitu ya. Jadi pokoknya salah semua. Ada kalanya ketika polisi memberikan makan siang, kemudian dia makan atau dia nawari yang memberi makan tadi polisinya, Bapak enggak makan ya? Saya lagi puasa kebetulan gitu. Nah, itu udah meruntuhkan pemikiran dia tanpa harus menggunakan verbal ya, non verbal. Atau mungkin ketika lagi memeriksa tersangka ini, polisinya dengar azan, dia buru-buru sholat. Lah ini yang togut siapa gitu. Sedangkan dia masih nanti-nanti gitu ya. Ya hal-hal seperti itu ya. Teknik ya itu kan ada komunikasi verbal, ada non verbal, banyak faktor gitu. Tapi itu kita alami gitu banyak. Akhirnya kita jadi terbuka, komunikasi dekat, dan ya akhirnya saling bercerita. Dan ternyata itu meruntuhkan semua doktrin yang sudah mereka terima mungkin dari satu arah gitu. Dan tidak sedikit gitu Densus dan para ex-napiter itu kolaborasi, ya udah kayak sahabat gitu di luar jadinya. Nah ini kan yang menjadi objek permasalahan itu kan tindak pidananya dia, bukan orangnya gitu. Nah ini Indonesia itu hebatnya di sana. Orang itu masih dikasih kesempatan ya untuk bermasyarakat lagi. Bangsa yang pemaaf kita. Bangsa yang pemaaf. Gitu. Tapi ternyata untuk kasus ini ada gunanya juga itu. Iya, banyak sukses story yang sudah didapat itu, Mas. Oke, jadi dari hati ke hati itu penting ya, Mas ya. Iya. Oke, kalau saya lihat di TV kan diinjok, di setrum apa di mana gitu. Itu di film dong. Nah, kalau film kan ya sudah lebih dramatis gitu ya. Biar banyak yang nonton. Iya. Oke, Mas. Pertanyaan penutup, Mas. Kapan Indonesia bebas terorisme, Mas? Jadi mungkin di situ ada kandungan harapannya juga. Harapan. Ya, ketika seluruh umat beragama sangat memahami bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan, ya. Intinya seluruh elemen sudah dibagi-bagi. Siapa yang menegakkan hukum, siapa yang masyarakat itu harus bagaimana, patuh terhadap hukum, punya kesadaran hukum tinggi, kemudian juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai positif daripada agama itu keluar ke masyarakat sosial. Juga kita punya falsafah negara yang luar biasa ya, namanya Pancasila. Dengan berbagai macam fiturnya, itu juga kalau diimplementasikan juga luar biasa. Yang jelas akan tereduksi lah pemikiran radikal itu. Ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, di situ sudah jelas bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia kita diminta untuk lebih inklusif lagi gitu, lebih terbuka gitu ya, tidak sifatnya eksklusif, dan itu sudah berseberangan sekali dengan ajaran ekstrim atau ajaran teror gitu kan. Nah, ketika nilai-nilai itu bisa diimplementasikan oleh masyarakat kita, kesadaran hukum tinggi, kemudian tidak mudah gitu ya terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya sangat sempit. Ya insya Allah kita optimis angka-angka rekrutmen radikalisme, terorisme itu akan sangat rendah gitu. Ya tentunya banyak support ya dari berbagai macam elemen, tidak hanya masyarakat sebagai objek, tapi juga semuanya gitu, kita semuanya gitu. Oke, semua bersatu padu. Iya.
Oke, Mas Mahendra, kami berterima kasih sekali lagi atas kehadirannya di studio kompas.com karena kami ngundang Densus itu super duper sulit. Tapi akhirnya Mas May hadir dan menjelaskan bagus banget tadi. Oke, itu tadi sahabat kompas.com bincang-bincang kami dengan juru bicara Densus 88 terkait kondisi terorisme di tanah air terkini. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.